Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Desi Rahmawati dengan 16422126 dari Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori normatif media. Apa itu teori normatif media? Teori normatif media adalah suatu kerangka yang mengkaji bagaimana seharusnya media itu beroperasi secara ideal dalam suatu masyarakat. Teori ini berfokus pada nilai-nilai dan pedoman etika yang harus dianut oleh media untuk melayani kepentingan publik. Jenis teori normatif media ini ada 4, yaitu yang pertama, teori otoritarian. Menurut teori otoritarian, media itu dikendalikan oleh pemerintah. Fungsi dari media adalah untuk mendukung kebijakan dan juga menjaga stabilitas negara. Kritik terhadap pemerintah biasanya itu dilarang. Yang kedua ada teori libertarian. Teori libertarian ini berlawanan dengan teori otoritarian yang pertama tadi. Menurut teori libertarian, media itu bebas tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul dari kebebasan berekspresi dan persaingan ide oleh media tersebut. Yang ketiga ada teori responsibility sosial atau tanggung jawab sosial. Teori ini memiliki kebebasan tetapi ada tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang benar dan akurat serta memperhatikan kepentingan sosial. Menurut teori ini, media itu harus menghindari penyebaran informasi yang merugikan. Yang keempat adalah teori Soviet komunis. Teori Soviet komunis ini hampir sama dengan teori otoritarian tadi. Bedanya, teori Soviet komunis ini dikendalikan oleh negara-negara komunis sebagai alat untuk memajukan tujuan dan ideologi komunis tersebut dan membangun masyarakatnya. Bagaimana sih posisi media di Indonesia berdasarkan 4 jenis teori normatif tadi? Mari kita bahas. Yang pertama, posisi media menurut teori otoritarian. Bahwa pemerintahan Orde Baru, media sangat dikontrol ketat oleh pemerintah. Kritik terhadap pemerintah sangat dilarang dan media yang dianggap terlalu kritis bisa ditutup. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu penutupan majalah Tempo pada tahun 1982, di mana saat itu majalah Tempo dianggap terlalu kritis untuk mengkritik Partai Golkar yang saat itu sedang berkuasa. Penutupan yang kedua disebabkan karena majalah Tempo saat itu mengkritik pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang seharga 12,7 juta US dollar menjadi 1,1 miliar US dollar. Majalah Tempo mengungkap bahwa ada pelipat gandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Tadi adalah di era sebelum reformasi. Kita maju pada era setelah reformasi. Di sini media sudah ada elemen kebebasan. Tetapi dalam kebebasan itu ada yang mengatur. Yang mengatur media di Indonesia adalah KPI dan juga UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa media di Indonesia tidak bebas sepenuhnya seperti teori libertarian. Jika berkaca pada teori libertarian di mana media bebas campur tangan pemerintah, sepertinya media di Indonesia ini belum menganut teori tersebut karena di Indonesia juga ada UU ITE dan juga ada KPI yang mengatur bagaimana gerak-gerik media. Hal ini menunjukkan bahwa media di Indonesia tidak bebas sepenuhnya seperti teori libertarian, tapi masih ada kontrol untuk menjaga stabilitas nasional dan juga sosial dan politik. Dibandingkan dengan teori libertarian, sepertinya teori social responsibility lebih cocok di Indonesia. Sejak reformasi 1998, media memiliki kebebasan, tetapi diharapkan masih bertanggung jawab atas apa yang diberitakan. Media juga diatur dalam UU Pers, ada UU ITE, dan juga ada Komisi Penyiaran Indonesia. Dia ini diharapkan mampu untuk bertanggung jawab pada sosial dan juga mampu mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan juga pembangunan masyarakat. Bagaimana sebenarnya peran normatif media dalam demokrasi di Indonesia sendiri? Sebagai pilar keempat demokrasi, media ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada mengawasi kekuasaan atau fungsi kontrol.
Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat untuk mendidik publik. Dan yang ketiga, memberikan ruang untuk diskusi dan debat publik. Sejauh ini, media massa di Indonesia masih memainkan peran normatifnya dalam demokrasi, tetapi ada tantangan-tantangan signifikan yang selalu ada. Mari kita bahas satu persatu 3 fungsi media sebagai pilar keempat demokrasi. Bagaimana peran media sebagai fungsi kontrol ini? Contoh-contoh nyatanya adalah media menayangkan liputan kasus korupsi. Media seperti majalah Tempo, Kompas, dan TV-TV nasional lainnya secara konsisten memberitahukan tentang korupsi di kalangan pejabat pemerintah, termasuk kasus yang besar baru-baru ini seperti kasus korupsi EKTP. Nah, contoh lain adalah liputan pengawasan saat pemilu. Saat periode pemilu kemarin, beberapa media secara vokal memberitakan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu kemarin. Nah, tantangannya, media ini mendapat tekanan dari pihak-pihak yang kuat, baik dari pemerintah ataupun pengusaha-pengusaha yang memiliki power yang besar, yang memiliki kepentingan ekonomi dan juga politik. Nah, seringkali media ini terpaksa membatasi kritik mereka terhadap pemerintah dan juga pihak-pihak tersebut. Yang kedua adalah fungsi menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. Meskipun banyak media yang berusaha menjalankan fungsi ini, namun di masa sekarang masalah terkait berita hoaks, kualitas jurnalisme, dan juga polarisasi informasi masih saja sering muncul. Ketiga adalah memberikan ruang diskusi dan juga ruang debat publik. Namun ada tantangan dalam hal polarisasi, terutama hal terkait isu SARA dan juga politik, di mana media seringkali dianggap memihak. Kesimpulannya, media massa di Indonesia masih berperan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi. Nah, tetapi ada beberapa tantangan di sini terkait kebebasan dan juga independensi dan juga kualitas pemberitaan. Beberapa contoh positif menunjukkan bahwa media masih berperan sebagai pengawas yang efektif, sementara beberapa contoh negatif menunjukkan bahwa polarisasi dan juga tekanan politik memperlihatkan bahwa normatif media perlu terus diperjuangkan dan dilindungi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.